Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas Eyang Uti. Ibu Megawati. Oh, si yang pemain voli itu yang sekarang lagi di Turki. Bukan. Hebat dia emang. Bukan, ya, itu hebat. Iya, hebat. Keren loh itu, Keren. membanggakan Ya, sekali. kita ngomongin Megawati Voli aja gimana? Ya, yang voli kan? Enggak, bukan bang. Ini, Oh, bukan. Ini Bu Megawati Soekarno Putri, Bang. Yang merah. Oh, PDIP. bukan yang di Turki. Bukan. Itu nanti next episode Bukan Bang, tapi Yaudah. kita nggak tiba-tiba Bu Mega gitu ya, nggak Ya. tiba-tiba ngomongin Bu Megawati karena kita ngomongin karena ada politikus PDIP yang bilang Pak Jokowi ini bukan negarawan, Pak Jokowi cuma politikus biasa. Orang PDIP yang ngomong. Betul. Bisa sangat dipahami. Iya, namanya Mas atau Pak ya? Apa ini? Pak Adian Om. Oh, Om. Adian Apitupulu. Adian Apitupulu. Apa dia nabi itu? Padahal dia keren loh. Oh iya. Dulu tuh, ya dia kan pejuang 98. Oh, Oke. oke. Jadi Tapi dia bilang bahwa Pak Jokowi bukan. negarawan. Hah. Hanya politikus biasa. Jadi Oh iya, itu Iya. pas dia ngomong gitu, saya ada tuh di iya? sebuah acara televisi di Kompas. Bola Acara debat liar. ya. Bola liar. Mm-mm. Kamu bahkan nggak sadar ada saya di situ. Ada tahu. Ada aktivis juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalaupun nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi ya dia bilang gitu tuh. Iya, dia bilang negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan, karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi berbicara tentang pemilu berikutnya. Mungkin yang aku tangkap mengomentari pernyataannya Pak Jokowi yang kita dukung Prabowo Gibran 2 periode gitu ya, Bang? Oh iya, ya. Terkait sama itu. Dia tuh kan Pak Jokowi lagi tuh minta agar para pendukung Pak Jokowi, Mendukung Pak Prabowo. termasuk kami di PSI gitu ya, itu mendukung Prabowo Gibran Iya. pada 2029-2034. Mm-mm. Ya, itu yang dia bilang. Nah itu dibilang bukti bahwa dia bukan negarawan. Oke, ya nggak apa-apa juga sih. Iya, nggak apa-apa juga sih. Hak dia berpendapat. Hak gitu dia ya. berpendapat. Benar. Tapi Tapi. Bang, ada channel namanya kontra narasi. Jadi kontra narasi ini 27 September lalu mereka posting video. Videonya itu track record Bu Megawati. Track record Bu Megawati kayak dia tuh kayak kadang suka merendahkan orang kayak gitu. Oh. Nah, judulnya gini, membungkam Adian. Ini 14 bukti Megawati tidak layak disebut negarawan. Wes. Kalau yang aku lihat dari apa sih namanya? Namanya tadi Kontra kontra narasi ini menurut aku dia kayak mau ngasih tahu ya kalau misalnya Anda bilang Pak Jokowi itu bukan negarawan, terus Apa kabar sama maksudnya Bu Bu Mega negarawan. Gitu. Jadi mau dimasukin lah cuplikan-cuplikannya Bu Megawati Jadi, di situ. Itu ditujukan buat Adian ya. Iya, Iya. buat Nah pertanyaannya buat apakah Adian menontonnya? kita nggak tahu. Iya. Tapi sebaiknya emang dia nonton. Harusnya nonton sih. Sebaiknya seluruh pendukung PDIP atau supporter PDIP ya kan harus belajar dong. Sebetulnya apakah pertanyaannya kan apakah Bu Megawati itu negarawan atau tidak? Oke. Nah ini kata si kontra narasi pasti bukan dah. Iya, bukan katanya. Jadi ada 14 cuplikan di kontra narasi, cuma kita highlight yang menurut kita lebih Iya juga ya. iya juga ya juga. gitu, lebih yang kayak wah gitu. Jadi 14 hal nih ya. 14 hal, cuma Banyak. kita nggak 14-14-nya juga Oke. sih. Mungkin penonton bisa nonton sendiri. Kontra narasi ya. Kontra narasi, iya. Jadi Berayar nggak? Enggak. Enggak dong, kan gratis. yang pertama Bu Megawati itu pernah merendahkan anak muda, khususnya milenial dia bilang. Dia merendahkan milenial. Milenial, iya. Megawati. Bu Megawati. Dari dalam jejak digitalnya tuh Bu Mega ngomong, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial? Apa sumbangsihnya generasi milenial? Apa
sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral. Cuma demo aja ngerusak katanya Bu Megawati. Jadi kayak sumbangsinya apa? Cuma demo aja ngerusak gitu kan. Terus abis itu kalau misalnya ada orang yang bilang, ada Bu, mana dia? Kata Bu Megawati. Mana dia apa? Mana dia? Maksudnya kayak kalau buktinya mana gitu. Mana dia gitu. Sini kasih tahu sama saya gitu. Saya jelek-jelek gini manusia unik loh di republik ini gitu. Kenapa? Bukan menyombongkan diri gitu kan. Orang tua saya dua-duanya pahlawan. Jadi kayak langsung menceritakan dirinya Bu Megawati. Terus akhirnya yang kontra narasi ini bilang, padahal ya milenial itu kan penerus bangsa. Milenial dan Gen Z itu mendominasi suara pemilu kita ke depannya gitu. Cuman memang nggak relevan ya jawabannya Bu Mega ya. Kan dia bilang apa? Kaum milenial itu nggak punya sumbangan kan? Nggak ada sumbangsinya. Kerjanya demo doang, ngerusak. Terus dia meng-challenge-nya dengan mengatakan, saya ini anak dari 2 pahlawan. Iya. Iya. Hubungannya apa? Iya sih. Kan saya bantah bahwa kamu nih kan kamu cerita ini milenial nih. Milenial bukan sih? Gen Z, iya aja nih. Iya aja. Ya. Apa sih sumbangan kamu? Kalau saya, bapak saya pahlawan. Oke. Ya nggak relevan dong. Kecuali relevannya beliau membantah dengan berbagai apa ya kayak kalau gue nih lakuin buat negara di gitu. generasi saya dulu kita dong berperang melawan penjajah. Itu baru. Misalnya gitu. Kalian tuh apa? Tapi kalau bilang bahwa bapak saya pejuang loh. Kalau kata orang zaman sekarang nepo baby. Apa namanya? Nepo baby. Ya itu apa itu? Ya anak-anak yang ya orang tuanya gitulah. Oh iya. Nepo baby artinya orang tua saya dong pejuang. Bapak gue nih gitu. Ya. Jadi itu aja adalah jawaban yang sebetulnya nggak pas tuh Bu Mega. Harusnya dijawab dengan baik-baik saja, yang bukan baik-baik saja, dijawab dengan ya udah. Kalau Bu Mega itu baby boomer sekali atau bahkan lebih. Iya. Ya, generasi kalian ngapain sih dulu untuk kepentingan bangsa ini? Iya betul. Oke. Tapi kedua memang juga jadi nggak cocok. Karena begini, dia nggak tahu kalian ini kan Z. Iya. Kalau kalian dibilang kalian nggak punya sumbangan apa-apa buat bangsa ini, jawaban kalian apa? Kecewa, sedih. Sedih lah. Tapi ada nggak sih sumbangan kalian buat bangsa ini? Wah, walaupun sedikit, kecil sekali. Sekecil pajak. Ya. Sekecil pajak. Seujung kuku. Tapi apa misalnya? Generasi kalian tuh ngapain? Bayar pajak. Misalnya, emang udah bayar pajak ya kalian? Bayar lah. Ada bayar pajak motor. Nah, itu jelas. Kalau makan di restoran bayar pajak. Ada pajaknya. Terus apa lagi? Menyuarakan ini kan Gen Z banyak yang demo kemarin. Nah, kata Bu Mega, cuma demo ngerusak. Iya. Ya, yang demo Agustus lalu kan didengar sama pemerintah juga, sama DPR didengar. Ya, itu kan betul. Menurutku juga. Kan demonya juga nggak asal, maksudnya benar-benar ada beberapa kepentingan yang disampaikan gitu loh, nggak asal demo rusuh ya. Iya. Ngerti. Maksud saya adalah kenapa sih Bu Mega nggak bisa melihat bahwa demo, betapapun barangkali Bu Mega nggak suka kalau sampai anak-anaknya demo. Saya rasa dulu kan Puan ketika masih jadi mahasiswa nggak ikut demo kan, mungkin. Atau siapa, Ananda ya anaknya satu lagi kan, kan ada Puan ada Ananda, itu juga nggak ikut demo. Tidak berarti demo itu nggak berarti dong. Benar. Saya setuju sama kalian. Demo biar gimana pun itu adalah sebuah tindakan politik kan, aktivitas politik yang dilakukan oleh anak muda untuk menyuarakan protesnya terhadap misalnya pemerintah. Berguna nggak? Ya berguna dong. Berguna. Ya. Tapi bisa nggak bahwa pendemonstran itu sekedar ngerusak? Iya bisa. Ada juga. Ada penyusup biasanya. Ada penyusupnya. Ada yang bakar-bakar halte itu kan? Iya, bakar-bakar halte. Tentu aja selalu ada yang hal-hal kayak gitu. Tapi mengatakan demonstran itu adalah demonstrasi itu nggak ada gunanya atau bahkan bilang ngapain kamu cuma demo gitu ya? Itu kan sebenarnya sesuatu yang agak memprihatinkan. Apalagi Bu Mega ini adalah ketua partai terbesar di Indonesia. Kalau partainya itu memandang anak muda dengan cara senegatif itu, agak bahaya tuh menurut saya. Apalagi kan PDIP tuh katanya partai uang cilik kan. Harusnya kalau partai uang cilik tuh benar-benar merangkul semua
semua golongan tanpa terkecuali. Ini terkait sama video berikutnya, Bang. Maksudnya cuplikan video yang berikutnya. Tapi ini dulu deh, cilik ya. bahwa dia menganggap anak muda nggak punya sumbangan. Iya. Saya senang bahwa jawaban kalian tadi itu di awal dengan mungkin kecil gitu ya, bayar pajak atau berperilaku baik, mengikuti aturan, ya. Mungkin kalian juga bikin konten-konten yang memprotes kebijakan-kebijakan yang negatif. Itu kan semua udah menjadi sumbangan kalian terhadap bangsa ini. Oke. Bahwa kita bersikap baik, tunduk sama aturan hukum, tunduk sama kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan, itu semua adalah sumbangan menurut saya. Jadi saya nggak tahu kenapa dia sampai merasa bahwa anak muda itu nggak punya kontribusi apa-apa. Dan bahkan apakah Bu Mega tidak melihat tidak sedikit anak-anak muda, Gen Z, milenial yang menyumbangkan sesuatu untuk negaranya, entah penemuan mereka, entah inovasi mereka, bahkan yang jadi atlet juga misalnya nyumbang emas dan lain-lain, itu kan sangat-sangat patut untuk dibanggakan dan dipandang. Bu, ini loh Gen Z, milenial ada sumbangsinya buat negara. Bu Megawati coba nonton Clash of Champions. Apa itu? Itu adalah kayak olimpiade gitu, Bang, dari ruang guru. Itu tuh kita bisa lihat banyak anak-anak yang pinter-pinter gitu. Di situ. Itu ada di mana? Itu tuh ada di YouTube. Clash of Champions. Clash of Champions. Itu bener-bener aku bisa ngelihat, oh gila, ini anak-anak kuliahan tuh sekarang sepinter ini. Anak-anak gitu. kuliah Indonesia. Di Indonesia. Secerdas ini gitu. Wow. Bisa dapat beasiswa ke luar negeri mereka. Ada yang kuliah di Indonesia juga di perguruan tinggi yang nggak kalah. Kalah. Iya benar. Kalau Ibu gitu bilang apa sumbangsinya buat negara anak muda, Ibu tonton Clash of Champions. Iya. Tontonlah. Gitu. Tuh keren. Iya. Ya, dan ya itu artinya memang betul yang tadi dikatakan siapa kontra narasi ini. Bung Adian menganggap bahwa Pak Jokowi itu hanya karena dia berpikir tentang yuk kita dukung Prabowo Gibran tahun 2029 itu sudah menjadi indikasi bahwa dia tidak berpikir tentang bangsa, ya. Apalagi ini. Ya. Kalau buat saya sih Pak Jokowi bicara tentang Prabowo Gibran itu betul-betul untuk kemajuan bangsa ini ke depan, ya. Dipertahankanlah pasangan ini, jangan sampai berubah. Misalnya begitu ya, terlepas dari setuju nggak setuju, tapi itu berpikir tentang kepentingan kita semua. Nah kalau ini bilang bahwa anak muda nggak punya sumbangan apa-apa, saya rasa itu memang memprihatinkan nih Bu Mega. Ya menurut aku Pak Jokowi ya sah-sah aja sebenarnya mau ngomong, ayo kita dukung Prabowo Gibran. Yang aneh kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi, ayo kita dukung misalnya Anies Baswedan, itu kan kayak loh. belok nih kok pindah. Nah itu rame nggak apa-apa sih menurut aku, rame gitu ya kalau jadi rame gitu. Iya, nggak tahu nih Adian memang agak ya, orang-orang PDIP itu kalau ada sesuatu yang menyangkut Jokowi pasti salah. Padahal kan Pak Jokowi itu orangnya PDIP dulunya, yang akhirnya kelempar gara-gara sikap PDIP terhadap dirinya kan. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong, Bu Mega ini ngomong tentang anak muda itu kenapa ya, nggak tahu ya. Nggak jelas. Konteksnya waktu itu nggak tahu 2020 itu ada apa? Soalnya kan cuplikan-cuplikan gitu. Dia kan emang Bu Mega banyak pidato-pidatonya. Kan. Ini baru satu nih ya. Baru satu. Kedua. Dia itu pernah ngasih ancaman ke KPK sama ke rakyat. Rakyatnya di sini wartawan, para wartawan. Jadi apa dia bilang? Waktu itu kan kalau nggak salah lagi rame yang Harun Masiku sama si Pak Hasto itu ditangkap. Pak Harun dan Pak Hasto Nah, berusaha ditangkap. Terus kan memang akhirnya Pak Hasto jadi ini kan sempat terpidana gitu kan. Nah, si Bu Mega nih nggak terima. Kayak dia ngancem KPK, mana kok istilahnya lo nangkepin kader gue aja. Kayak gitu-gitulah, maksudnya dia nggak terima gitu. Itu karena maaf ya omongannya kan agak mungkin kepotong-potong jadi cuplikan, jadi nggak terlalu nangkep apa konteksnya, tapi intinya beliau itu kayak nggak terima gitu, kenapa Hasto sama Pak Harun aja yang ditangkap gitu, tuh kader-kader lain yang mungkin partai lain tuh gimana gitu. Jadi ya terus dia ngomong gini, itu di KPK udah berapa orang yang ditangkap sampai tahun ini gitu. Terus dia juga bilang nanti saya kalau misalnya Pak Hasto itu ditangkap, dia warga saya, maksudnya warga PDIP, saya akan jenguk walaupun kenyataannya nggak dijenguk gitu kan. Jadi intinya kayak dia nyebutnya jenguk, bukannya dia bilang saya akan datang. Datang ya?
Ya kan datang. Enggak, itu kan lama tuh pas itu betul-betul pada saat proses pengadilannya Pak Hasto tuh baru dimulai diadilinya. Iya katanya bakal datang. Itu terkenal sekali itu kalimat dia. Iya kan katanya beliau bakal bertanggung jawab gitu. Cuman memang nggak sampai Pak Hasto ini kan sidang itu kan nggak datang. Nah intinya yang disoroti sama kontra narasi ini adalah kok negarawan ngancem-ngancem lembaga negara sekelas KPK gitu, ngapain untuk apa, dan juga waktu entah rapat internal PDIP atau apa itu kan ada wartawan ya Bang, banyak banget. Nah itu tiba-tiba beliau ngomong gini, teriak merdeka, teriak nggak, kalau nggak teriak keluar aja dari sidang PDIP gitu. Nah iya benar. Terus teriak merdeka terus apa gitu. Nah si kontra narasi ini ngomong, kan wartawan ngeliput doang, bukan kader PDIP, kayak ngapain harus teriak-teriak merdeka? Gitu. Iya. Tapi yang pertama dulu nih sebelum yang teriak merdeka, itu emang kelewatan sih sikap Megawati terhadap dalam kasus kan dia Hasto bilang, dan Harun Masiku. Bongkar, ayo coba berapa orang yang ditangkap kayak gitu. Iya maksud saya gini, kan biar bagaimanapun seharusnya dia sebagai seorang ketua partai netral ya? Ada sekjennya diperiksa, ya sekjennya diduga menyuap. Yang belakangan terbukti menyuap. Oke. Benar. Kalau Anda adalah ketua partai, Anda jangan ngancem-ngancem dong. Anda justru mendukung penegakan hukum. Kalau sekjen Anda ditangkap, jangan tuduh macam-macam ke KPK. Kecuali misalnya nggak ada buktinya, semua mengada-ada, semua hanya dibuat-buat, misalnya begitu ya. Itu nggak apa-apa dong. Iya. Tapi ini kan nggak. Emang udah ada buktinya gitu. Kan memang udah bertahun-tahun orang bicara tentang bahwa sulitnya menangkap Harun Masiku dari tuduhan menyuap itu adalah karena perannya Hasto. Sejak awal itu kan kasus 2020 ya. Atau 2019 bahkan. Kita cerita tentang sesuatu yang terjadi selama 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Memang tidak gampang untuk membongkarnya, antara lain karena peran sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto. Jadi kalau KPK sampai menjadikan menjadikan Hasto sebagai tersangka, ya terima dong, dan katakan saja bahwa kita akan mendukung proses penegakan hukum secara baik, jangan sampai dia dihukum dengan cara yang tidak adil misalnya. Tapi kalau ngancem-ngancem gitu, bahkan dia bilang waktu itu saya ingat, saya akan datangi KPK. Ya, artinya dia akan protes. Yang sayangnya dan lucunya, ironisnya nggak terbukti. Artinya nggak pernah tuh akhirnya Megawati turun ke KPK. Ya kan akhirnya Hasto itu dibebaskan karena peran siapa? Prabowo. Karena Prabowo baik hati sekali kan memberikan amnesti. Ya. Jadi ini memang juga perilaku yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua umum partai. Jadi benar nih kata si kontra narasi. Ini beneran nih negarawan yang kayak begini nih. Apalagi yang kamu bilang tadi tuh Cindy. Wartawan disuruh teriak merdeka. Iya, maksudnya kan kalau kata kontra narasi, Ibu, di sini konteksnya meliput wartawan, bukan kader Anda. Kebayang. Jadi saya sih kebayang tuh saya jadi wartawan. Saya lagi foto-foto kan. Terus dia bilang, teriak merdeka. Masalahnya Ibu, mohon maaf kalau misalnya radio kan nge-record teriak merdeka ya, nggak kedengeran suara Ibu di sini jadinya. Gimana dong gitu kan. Iya kan ngapain lu nyuruh wartawan dan marahin kan, wartawan bilang bener-bener marahin banget kayak kenapa diam saja. Iya kan mau dengerin Ibu. Ya itu kalau saya di wartawan ketika itu saya bener-bener nggak akan ngomong merdeka beneran, bukan karena saya tidak mengapresiasi acara itu ya, cuman ya ngapain lu nyuruh gue gitu kan. Iya kan wartawan ya, maksudnya independen, gak ada kaitannya sama partai gitu. Betul. Kalau saya disuruh keluar saya keluar, dan besok jadi berita saya dikeluar. Terus Bu Mega juga ngancem katanya jangan ada lagi yang ini ke PDIP, maksudnya bisa masuk ke PDIP gitu loh, kayak buat entah ngeliput atau apa. Jangan ada lagi ya kalau sampai nggak ada yang teriak merdeka. Oh gitu. Iya itu nggak apa-apa, nggak usah masuk, nggak usah datang, nggak usah diberitain semua itu.
Ngambek semua nanti. Karena menurut saya itu memang itu artinya memang ancaman terhadap kebebasan pers. Iya kan pers bebas nggak ngomong gitu loh. Pers bebas untuk memberitakan, tidak memberitakan dengan bahasa apa terserah mereka. Yang penting kan jangan bohong, yang penting jangan pencemaran nama baik, yang penting jangan menyebarkan kebencian. Ya ini memang Ibu Mega ini agak bermasalah ini dan soal kepemimpinannya. Dan juga yang sangat-sangat apa ya, ini sempat terkenal juga viral ketika beliau ini merendahkan tukang bakso. Tukang bakso. Ini balik lagi ke yang tadi Cindy bilang, kan partai Wong Cilik, cuma Bu Meganya ngerendahin tukang bakso. Gimana ceritanya? Kamu mau ceritain? Ya jadi waktu itu dia pernah bilang gini, jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu itu, saya udah bilang nih berdua sama anak saya, kan anaknya 3 kalau nggak salah ya. Nih anak saya 2, 3 gitu. Awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso, jadi body shaming gitu kan. Karena sorry, jadi bayangkan aja kayak piye rupane iki gitu. Piye rupane iki tuh maksudnya piye, gimana rupanya tuh, gimana mukanya gitu. Kayak gimana bakal jadi apa ini, mukanya gitu. gimana kalau lu sama bentukannya tukang bakso istilahnya gitu. Nah sebenarnya lebih ke body shaming aja. Dan enggak, menurut saya tukang bakso masa body shaming sih? Enggak, kayak gini maksudnya poinnya Bu Mega tuh, awas ya jangan kayak tukang bakso. Yang aku tangkep tuh yang agak tukang bakso tuh dia ngejudge-nya tuh kayak keling gitu loh. Maaf banget, tapi yang aku lihat tuh dari omongannya Bu Mega gitu, karena netizen nih pada komennya kayak gitu. Ih, apa sih maksudnya, emang tukang bakso kenapa? Emang kenapa sama tukang bakso kayak gitu? Itu pertanyaan saya. Emang kenapa sama tukang bakso? Iya, tukang bakso kenapa? Kalau tukang baksonya keren, juragan bakso. Nggak, bahkan soalnya nggak, ya oke. Soalnya si Bu Meganya ngomong sambil ketawa-ketawa, terus dia ngomong, ih Mbak Puan ketawa, terus dia cekikikan, terus semua pada ketawa. Aku bilang kayak, karena Puannya ketawa. Iya, karena kata Mbak Puan ketawa. Ini tuh kayak mirip-mirip yang waktu banyak artis yang bilang Gojek yang ketemu sama Mas Gibran itu, para driver ojol yang ketemu Mas Gibran, masa pakaiannya rapih gitu. Yang aku tangkap kayak mirip-mirip kayak gitu. Aku duga ya, nggak tahu persepsi kalian. Bukan ke body shamingnya, kalau menurutku ya. Kalau body shaming kan ngeledek tubuh. Oh iya. Ya. Kalau ini lebih ke kelas gitu loh. Class shaming. Iya, Class shaming. Ya masa anak gue gitu kan. Dapat pacarnya tukang bakso. Kayak enggak banget loh, enggak banget gitu dong ya. Bahkan gini loh Egra, saya nggak setuju kalau dibilang ya gimana kalau ternyata tukang bakso adalah juragan gitu kan. Tapi saya bahkan mau bilang gini, kalaupun tukang baksonya itu tukang beneran, kenapa juga? Ya kalau anakmu jatuh cinta sama dia dan dia orang yang baik, dia orang yang bertanggung jawab, tulus, ya nggak apa-apa dong. Benar. Ya saya tidak ingin berlebihan, tapi menurut saya tukang bakso, tukang apapun itu adalah profesi atau kelas yang harus diapresiasi. Ya bahwa Bu Mega nggak mau anaknya menikah dengan tukang bakso, ya boleh-boleh aja. Cuman masalahnya dia sebagai seorang ketua umum partai ngomong di depan publik. Kecuali lagi ada kumpul keluarga depan anak aja ngomongnya gitu. Kalian jangan nyari gitu. Itu juga Puan, kamu jangan tukang bakso ya. Aku yakin juga enggak. tapi kayak oversharing, soalnya setelah kalimat yang ngomongin ini iki piye rupane itu tuh Bu Mega ngomongin soal itulah pentingnya genetika ya, kayak gitu. Makanya aku bisa bilang body shaming karena ngomongin genetik gitu. Kan genetik tapi juga nggak harus body. Nggak harus sih, bisa juga. Jadi misalnya dia bilang bapaknya tukang bakso pasti bodoh gitu loh. Iya. Secara apa ya? Ya intelektual, nggak punya intelektualisme lah ya. Aku duga ya dia ya bisa body shaming juga, bisa juga kelas gitu ya, kelas shaming atau apa namanya. Tapi ya prejudice, prasangka apa. Peremehan, pelecehan menurut gue terhadap orang-orang yang datang dari kalangan menengah ke bawah. Dan benar yang kamu bilang, ini kan sangat ironis karena Bu Mega tuh selalu digambarkan sebagai orang yang peduli sama rakyat kecil. Dan disampaikannya tuh lebih ke ini sih Bang Meris ya, kayak Anda nyampein di depan para kader Anda gitu loh. Kecuali memang ini istilahnya
topik internal atau apa ya udah gitu kan. Tadi dimakan malam lagi ngobrol. Makan malam keluarga, jangan nyariin ya udah itu terserah dia gitu. Tapi kalau misalnya dia nyarinya udah yang sampai, maksudnya dia ngomongnya tuh depan kader tuh kayak itu memalukan. Dan bahkan aku nggak ada niatan apapun ya, cuma aku mikir kayak dari kasusnya Deddy Sitorus kemarin yang jangan samain dong. Terus ketua umum yang ngomong ntar kalimatnya Deddy Sitorus gimana? Jangan samain dong gaji DPR sama gaji rakyat jelata kayak gitu. Dan dia menyebut ya tukang beca juga ya. Kayak aku tuh lebih ke mempertanyakan gini sih, apakah yang katanya partai wong cilik tapi template-nya emang begini, ngerendahin gitu. Karena sayang aja sih, maksudnya partai terbesar yang katanya memang menjunjung tinggi demokrasi dan membela wong cilik dan lain-lain, tapi kok malah merendahkan. Kenapa gitu sebenarnya? Itu menyedihkan. What's wrong with that? Karena ada juga Bang cuplikan video yang netizen nih mengait-ngaitkan ini Bu Mega lagi ngomongin Pak Prabowo nih. Gitu. Jadi dia sempat bilang ke orang-orang, "Saya ini anaknya siapa sih?" gitu kan. Terus orang pada ngomong, "Soekarno." Iya, tahu namanya Bung Karno, tapi siapa Bung Karno itu? Proklamator kayak gitu kan. Terus dikaitin lagi. Katanya gini, emangnya kalau jadi jenderal itu keren, dan kalau misalnya nggak ada yang siap kayak gitu, sampai ya pokoknya agak nggak jelas ini omongannya. Jadi kayak dia kayak ngomongin Pak Prabowo tuh kayak, oh jenderal, emang jenderal keren kayak gitu. Jadi dikait-kaitin gitu sama si kontra narasi, sempat ngomongin Pak Prabowo. Terus juga yang paling terkenal yang lewat di FYP kita ini adalah Bu Megawati ngerendahin Pak Jokowi. Oh, gimana? Yang Pak Jokowi itu kalau Pak Jokowi itu mentang-mentang kalau Pak Jokowi nggak ada PDIP juga kasihan deh. Gitu. Coba aja lihat dulu kalau nggak ada PDIP ya udah Pak Jokowi siapa yang tahu dia gitu. Jadi pengusaha lah kan, dia pengusaha. Juga sama mebel ya. Dia itu kan saya ingat dia pertama kali muncul 2005 ya. Ini Jokowi maksud saya. Dia menjadi wali kota Solo. Iya. 2 kali. 2005, 2010, 2012. Nah 2012 itu kenapa nggak dilanjutkan? Karena dia ke Jakarta. Iya. Nah Pak Jokowi itu betul-betul dia tuh selalu dicontohkan sebagai orang yang betul-betul datang dari bawah. Dia adalah pengusaha kuliner kan? Pengusaha kuliner, mebel. Pengusaha mebel di Solo, ya. Dan bukan pengusaha besar semula, tapi betul-betul dia rintis usahanya bersama keluarga untuk menjadi sebuah perusahaan yang terkemuka lah, terpandang. Dan kemudian dia menjadi wali kota. Nah, itu semua sebetulnya walaupun barangkali di Indonesia kan untuk bisa maju menjadi calon wali kota, Anda harus datang dari partai tertentu. Ada sih peran PDIP-nya. Tapi dia jelas-jelas menjadi wali kota bukan karena PDIP-nya, tapi karena dirinya. Apalagi yang pemilihan keduanya yang 2010 sampai 2012 itu. Dia menang dengan angka sangat telak karena keberhasilan dia memimpin Solo. Iya, karena ya logikanya kalau misalnya memang dia nggak dicintai rakyat, mau partai sebesar apapun juga dia pasti nggak bakal menang. Karena kan dia apapun partainya pasti milih seorang pemimpin itu kan lewat pemilu. Jadi mau partai sekelas ya maaf ya misalnya PDIP dan partai lain kalau emang dia nggak bisa kerja dan nggak bisa wong cilik merakyat juga nggak bakal kepilih juga. Gitu. Siapa sih orang yang di Indonesia ini contoh dipilih karena partai? Kita lihatlah sekarang Prabowo. Apakah Pak Prabowo dipilih karena Gerindra? Enggak lah pasti. Bahwa Gerindra bekerja keras untuk memenangkan Prabowo itu betul. Tapi yang terpenting bukan Gerindranya, tapi Prabowo-nya himself. Gara-gara Prabowo nama Gerindra naik. Sekarang kembali ke Jokowi. Ya, Jokowi mula-mula di Solo ke Jakarta dan akhirnya jadi calon presiden. Di semua lini itu, di semua periode itu, maaf, PDIP justru yang diangkat namanya oleh Jokowi. Karena sosok beliau. Betul. Saya 2014 itu. Pemilu 2014. Kamu masih berusia berapa? 13, oke. Kamu 14? Kamu 2000 ya? Iya. Kan waktu itu nggak serentak tuh pemilihan DPR dan pemilihan presiden. Jadi DPR dulu,
baru presiden. Nah, saya tuh dukung milih PDIP. Saya istri ya, sama barangkali tetangga-tetangga gitu segala macam. Itu kenapa? Karena kita ingin PDIP lah yang memajukan nama Jokowi. Ya. Jadi kami memilih PDIP untuk memenangkan Jokowi. Siapa yang lebih penting buat kami? Pak Jokowi. Jokowi, bukan PDIP-nya. Iya. Apalagi 2019. Karena milihnya bareng, saya udah nggak punya kewajiban milih PDIP lagi. Jadi saya milih Jokowi sebagai calon presiden dan milih PSI sebagai partai pileknya. Nah, kembali ke yang tadi, jadi Bu Mega tuh seharusnya sadar lah bahwa yang terjadi bukanlah PDIP mengangkat nama, bukanlah gara-gara Jokowi PDIP. Sorry, dia bilang gara-gara PDIP, bukan gara-gara PDIP Pak Jokowi PDIP naik. Betul, jadi naiknya PDIP karena Jokowi. Dan kalau nggak salah waktu itu tuh zaman-zamannya lagi viral banget gaya kepemimpinannya Pak Jokowi yang belusukan. Iya. Iya kan. Yang dilakukan sejak di Solo. Iya, dari di Solo terus kan dibawa tuh ke Jakarta. Dan akhirnya orang-orang notice melihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi benar-benar kayak belusukan banget. Betul. Sampai turun ke jalan gitu-gitu kan. Jadi mungkin itu otomatis hal itulah yang bikin ini dari partai mana ya? PDIP. Iya, betul. Jadi PDIP jangan sok mengatakan bahwa wah Jokowi itu maju karena PDIP atau Jokowi jadi presiden karena PDIP. Iya, ada sih peran PDIP karena yang mengajukan nama Jokowi ke waktu itu di gubernur pun harus bersama-sama Gerindra ya. Oh iya. Kemudian maju di Pilpres ya memang PDIP. Tapi jangan bilang Jokowi menjadi presiden karena PDIP. PDIP itu cuman sarana perantaranya lah. Harusnya yang betul adalah Pak Jokowi jadi apa ya? Jadi mungkin terkenal atau apa? Gara-gara rakyatnya sih. Iya, karena rakyat memilih dia. Kan yang milih rakyat. Iya benar. PDIP sekedar kayak perantara. Yang jembatanin. Iya, yang menjembatani, yang memungkinkan. Perahunya lah yang bisa membawa si Jokowi itu. Jokowi besar bukan karena PDIP-nya. Itu saya juga prihatin sekali loh itu Egra. Bagaimana mungkin Bu Mega terus-menerus menganggap dirinya lah yang menyebabkan Jokowi itu besar. Ya, dan akibatnya dia memanggil Jokowi dengan petugas partai gitu. As if nothing gitu loh. Kayak kamu tuh cuman anak buah saya. Yang bisa disuruh-suruh dijadiin alat. Dan Bu Mega tuh terus menggaungkan kayak saya anaknya ini. Kalau misalnya di generasi sekarang mungkin kalau Bu Mega hidupnya di Gen Z paling nepo baby nggak sih? Gitu, kita kan pasti yang kayak apa sih anaknya siapa gitu. Emang kenapa? Emang kenapa? Dan aku rasa walaupun aku Gen Z dan mungkin bocah nggak tahu apa-apa soal politik ya, tapi kalau dengar yang katanya negarawan ngomong terus menggaungkan saya anak ini proklamator, kayaknya nggak pantas juga ya. Iya. Yang katanya negarawan gitu ya. Betul. Ini sebenarnya aku ngeliatnya jadi kayak biasa anak-anak tuh Bang, anak-anak TK yang kayak papaku dong polisi. Pengusaha gitu kan. Gitu. Aku jadi kayak kok jadi kayak adik aku sih. Adik aku gitu, papaku wartawan dong. Dan aku ini menariknya ya, aku kayak iseng lagi baca-baca gitu di berbagai platform dan sumber. Negarawan tuh sebenarnya harusnya gimana sih bersikap, dan salah satunya adalah bijaksana dan berintegritas. Apa sih bijaksana dan berintegritas itu? Jadi dia tidak mudah terbawa emosi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan konsisten pada nilai-nilai moral. That's true. Dan itu saya rasa semua ada di dirinya Jokowi. Dan menurut aku juga kontra narasi ini kayak mau nyadarin Pak Adian kayak, jadi yang Anda maksud negarawan tuh yang mana? Anda kan dari PDIP. Jadi menurut Anda Bu Mega nih negarawan. Akhirnya dikasih lah jejak digitalnya semua. Netizen nih Bang, netizen kan mudah lupa. Cepet banget nih lupanya. Kayak misalnya ada isu apa, tiba-tiba ketimpa yang viral, lupa gitu kan. Akhirnya yang aku lihat di komentar-komentarnya tuh, oh iya, terima kasih sudah diingatkan jejak-jejak digitalnya gitu. Aku juga langsung pas lihat cuplikan-cuplikannya,
wah iya juga, udah lupa ini, dia pernah ngomong gini gitu. Yuk kita harus save ini. Kita save videonya, jangan hilang ya kontra narasi. Enggak ya, ini bagus. Aku setuju bahwa kontra narasi ini seperti mengingatkan kita bahwa ya kan orang sering kali bilang jejak, jangan pernah menganggap remeh jejak digital. Menganggap remeh. Dan buat kita jadi penting bahwa jejak digital itu membantu kita untuk memahami seseorang, sebuah partai, gagasan, bla bla bla. Dalam hal ini barangkali kalau mau dibikin lagi jejak digital nih, bisa juga mengangkat justru keberhasilan Jokowi, statement Jokowi yang menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang selalu peduli pada banyak orang, pada masyarakat, bukan cuma mikirin hasil pemilu, bla 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 kan. Tapi paling tidak sekarang jejak digital membantu kita untuk menunjukkan siapa sesungguhnya Bu Mega. Siapa sesungguhnya, bukan negarawan. Siapa sesungguhnya si ibu ini ya. Ibu yang memimpin Adian Apitupulu selama berpuluh tahun ya. Jadi makasih loh jejak digital. Jejak digital kontra narasi. Tapi terima kasih sama jejak digital. Karena ini mengingatkan kita pada apa yang sebelumnya terjadi. Benar. Aku ngeliatnya benar-benar yang kayak, oh iya, jadi siapa nih yang dimaksud negarawan kalau misalnya bukan Pak Jokowi? Karena kan kalau yang aku lihat jejak digital Pak Jokowi kalau ngomong kayak legowo banget ya gitu aja lah gitu. Atau kayak iya saya pas yang terkenal banget tuh Bang, pas saya masuk, kaget kan gitu doang maksudnya. Yang mana sih? Ada, jadi dia tuh waktu itu entah masih jadi gubernur ya. Iya, saya kan masuk, kaget gitu. Dan apa itu konteks tapi? Konteksnya kayak dia lagi ditanya gitu. Gimana perasaannya? Terus kayak iya pas saya masuk, kaget. Nah, itu tuh bener-bener viral, dijadiin meme. Terus kalau misalnya ditanya wartawan, ya nanti lihat ke depannya aja. Kan gitu nadanya Pak Jokowi. Nggak pernah ada blunder. Paling yang terkenal kan yang dia ngomong, saya difitnah biasa aja. Saya dibilang Fir'aun, dibilang PKI, dibilang Cina, biasa aja. Saya diam. Bilang saya diam. Ya itu menurut saya menunjukkan kebesaran hati dia ya. Dan kebesaran hati itu adalah karakter dari seorang negarawan saya rasa. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.